Oke, mungkin mau ngebahas mengenai ini proyekan yang kemarin gitu, yang hasil dari diskusi kemarin kan ada kendala gitu mengenai pilannya gitu yang nggak bisa. Nah, ternyata tuh udah dicoba-coba si pilan ini bisa. Nah, mungkin ada beberapa perubahan gitu dari kodenya. Nah, kenapa gak bisa tuh? Karena di versi Ubuntu yang dipasangin Mininet VP itu Ubuntu versi 20, terus itunya tuh menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di tampilan outputnya tuh gak bisa, jadi error gitu. Nah, solusinya tuh dirubah dulu ke bahasa Inggris gitu. Di kodenya gitu pas ngejalanin si Mininetnya itu. Jadi itunya tuh diubah ke bahasa Inggris terlebih dahulu. Nah, udah nyoba beberapa versi gitu buat ini yang uh, ininya gitu yang proyekan kita. Nah, pin yang pertama ini yang statik. Nah, statik ini tuh uh, ininya tuh si pengunjungnya tuh diam di tempat, jadi gak gerak-gerak kayak yang lain. Nah, ini kodenya yang perpus new PY. Nah, ini teh si skenario nya tuh dalam ruangan gitu sebesar 100 kali 100 meter, terus dengan bandwidth limitnya tuh 300 Mbps di settingnya. Nah, bisa dirubah gitu buat bandwidthnya tuh bisa dirubah ke 100 Mbps atau 1000 1000 Mbps gitu buat di ininya di pusatnya. Nah, terus controllernya tuh yang ini buat yang di Ryu, controller Ryu gunakan IP92 buat nyambung di beda PM. Terus durasi yang di ininya tuh 30 detik buat dimasukin ke data-datanya dari 1 sampai 30 detik. Terus untuk skenario nya beberapa usernya tuh ada yang 5, terus ada yang 10, 15 sampai 100 user yang nyambung gitu. Ininya tuh yang via wireless yang 5 sampai 100. Terus nah ini kode topologinya gitu. Nah, ada yang access point satu tuh buat start. Nah, di channel satu posisinya ini koordinatnya. Nah, ini access point 2 buat pengunjung sama pengunjung. Terus gunain switch sama ini controller. Jadi di kode ini teh ada satu switch, 3 access point, sama sisanya yang ini host kayak host sama pengunjung. Nah, ini kode yang nyambung-nyambungin gini. Range. Nah, si range-nya tuh bakal bertambah gitu, jadi biar gak dempet-dempet gitu untuk pengunjung dan staffnya gitu yang menggunakan ini. Terus si bandwidthnya juga di limit biar gak terlalu ini, gak terlalu tinggi. Bisa dilihat gitu. Nah, ini buat ini pilannya gitu yang buat switch satu yang nyambung ke Ethernet satu buat akses point satu ini gunain pilan 10. Terus yang ini yang buat AP2 AP3 gunainnya pilan 20, jadi dibagi dua pilan. Nah, selain dibagi dua pilan juga itu tuh menggunakan IP gitu yang slash ini. Mungkin bisa ditanya-tanya ke GPT soalnya aku juga kurang paham. Nah, terus nanti dijalaninnya skenario secara otomatis gitu di loop. Terus disimpan ke file txt itu yang namanya tuh eh, laporan skenario txt. Nah, ini tambah satu ini. Buat skenario nya tuh ada laporan pengujian skalabilitas gitu, dimulai dari ping di salah satu pengunjung ngeping ke pengunjung lainnya. Nah, yang bertambahnya tuh dari yang masuknya yang usernya dimulai dari yang 5 sampai ke 100. Nah, yang dicarinya tuh latensi, throughput, jitter. Ini kodenya di invert. Terus ini tuh si user yang ngepingnya tuh dibatasin kecepatannya hanya 2 Mbps. Nah, bisa dirubah gitu misalnya tuh jadi 10 Mbps atau 25 Mbps
buat si pengunjung yang ngepingnya, tapi yang lainnya mah diem gitu, cuman hanya nyambung doang. Terus ini ada ini security test gitu, jadi misalnya tuh dari pengunjung ke yang staff, nah yang ke staff ini gak bisa otomatis diblok. Lanjut ke yang ini, ada skenario admin admin limit test. Ketika uh, ketika ada ini, ada ke admin gitu, banyak pengunjung, apakah si ininya tuh apakah bakal jadi remote atau enggak gitu, jika banyak yang gunain si jaringan. Nah ini admin test, cuman dicek doang dari adminnya. Nah ini terus nanti itu hasilnya gini. Nah masih static, ada dua versi. Yang pertama tuh static, yang static pertama, kalau static pertama ini kurangnya tuh gak ada jitternya gitu buat di datanya, data hasilnya cuman sampai review berapa lagi. Nah yang gini hasilnya, latensi start dan lain-lainnya kurang di jitter doang, jitter langsung rata-rata. Terus di kode yang ini teh kekurangannya kurang realistis, dimana ininya tuh masih kecil-kecil gitu, kayak delay latensi yang lainnya pas digunain sama 100 user juga cuman hanya 19 ms, harusnya lebih melonjak gitu. Lalu di kode yang kedua, di ini yang kedua tuh yang versi chaos. Nah yang chaos ini ada chaos yang pertama sama yang chaos kedua. Yang chaos pertama itu 50% nya tuh 50% pengguna gitu melakukan ping secara bersamaan. Kalau yang chaos 100% semua itu ngeping bersamaan. Kalau yang di static mah hanya satu orang yang ngeping tapi semuanya tersambung. Kalau yang ini semua tersambung terus melakukan ngeping. Nah ini banyak 50%, misalnya ada 100 orang tersambung di jaringan wifi, hanya 50% orang yang menggunakan internetnya. Nah tapi di kode ini tuh bedanya gak ada yang pengujian admin test sama ini namanya tuh yang security block kayak gitu. Nah itu kan karena udah berhasil di versi sebelumnya, jadi bisa gunain data yang versi sebelumnya. Kalau yang ini mah cuman buat ngecek scalabilitas doang. Nah di kodenya tuh menggunakan ini nyata kecepatannya tuh sebanyak 1 gigabyte per 1 Gbps gitu. Terus nah ini kode yang mengaturnya traffic loss-nya, kalau satu itu 100%, kalau yang 0,5 tuh cuma 50% yang gunainnya. Nah tambah bedanya kode itu sama yang kode ini sama yang itu tuh ini nih ada gambaran fisika sinyal tembok. Jadi kan karena kalau di perpus tuh pasti ada tembok rak yang menghalangi, jadi biar nambah inilah kayak ada noise noise dikit gitu biar real. Terus si orang-orang yang menggunakan wifi-nya juga bergerak, jadi bukan hanya diam doang di tempat, jadi setiap beberapa detik sekali itu tuh bergerak. Nah ada di kodenya gitu. Nah sih, nah ada kode mobilitas. Nah jadi setiap usernya tuh bakal bergerak di beberapa detik sekali gitu. Nah, yang hanya diceknya yang traffic load doang. Nah ini hasilnya. Nah ini pakai yang 100 ini viral. Nah hasilnya lebih gede gitu, tapi karena ini menggunakan 1 Gbps jadinya tetap kelihatannya kecil-kecil gitu. Nah tapi
tapi lebih inilah, lebih mending, lebih agak realistis dibanding yang tadi. Mungkin bisa dirubah ininya gitu, skenario-skenarionya. Nah, lalu ada kode yang tiga, nah TCP UDP. Nah, ini mah kodenya sama aja yang kayak yang chaos, tapi bedanya ada cek TCP-nya gitu, bukan hanya UDP. Di TCP itu yang memastikan si datanya terkirim 100%. Terus UDP-nya juga di versi ini tuh di menggunakan yang penggunaannya tuh per user minta jaringan ke pusatnya tuh 100 Mbps atau 50 Mbps. Nah, ini yang menggunainnya 50% menggunakan jaringan. Nah, terus ini yang kode yang ini mah ditambahin delay gitu, biar di setiap ada permintaan ada delay dikit gitu, biar agak real. Nah, di impap masih impap, di impap mana ya? Nah, UDP target 50 Mbps. Nah, berarti 50 Mbps si orang yang ngepingnya tuh ininya menggunakan 50 Mbps. Nah, di hasilnya juga uh, lebih fluktuatif gitu dibandingkan versi-versi sebelumnya. Terus yang di sini juga menggunakan hanya 100 Mbps di pusatnya. Mungkin bisa dilihat nanti di ini. Terus tanya-tanya ke GPT soalnya takut ada salah pembahasan ataupun itu yang lainnya. Nah, kalau yang ini 100 Mbps 100% penuh. Jadi yang ini kecepatan 100 ini, terus yang nge-surfingnya tuh ini 50 Mbps. Sama yang kayak yang tadi. Oh, yang tadi mah ini 100, yang ini bedanya cuma 100, ini 100% orang yang gunain. Kalau yang ini mah cuma beberapa gitu. Ini bedanya dari penggunaan bandwidth sama penggunaan usernya gitu, terus sama banyak orang nggak yang menggunakan si jaringan itunya. Nah, ini ada buat ini yang versi manualnya, mungkin akan dijelasin gitu buat yang manualnya cara gunain mininet. Soalnya kan takutnya si bapak tuh minta dites ini yang gunainnya. Ini ngegunain 2 PM, terus ininya tuh host to adapter, jadi dapat IP lah biar si 2 PM ini bisa berkomunikasi. Agak loading. Loading. Record. Nah, ini PM buat di Rio nya. Oh, salah masuk, versi nanti. Nah, ini buatan mininet. Jadi Rio ini masuk ke folder Rio. Terus ada lupa lagi.
Ya. Jadi kodenya udah dikirim gitu di GitHub buat cara ngaktifin. Nah, masuk dulu ke PNP, soalnya downloadnya di virtual environment gitu, karena ini menggunakan Ubuntu versi atas, jadi Ryu gak bisa di download kalau menggunakan Ubuntu versi atas karena Pythonnya tuh versi 12. Nah, jadi gunain virtual environment khusus gitu biar bisa menggunakan Python versi yang 9. Masuk ke ini folder-foldernya terus diaktifin. Aktifat salah, source slash is slash bin slash eh slash masuk, terus aktifin si Ryu controllernya, Ryu manager, VLAN, ini nama file switchnya gitu, jadi switchnya ngatur bagaimana harus mengatur inilah kayak flow dari perpindahan paketnya sama yang membantu ngeblocking ping yang ke start gitu di kode ini gitu. F UI topologi titik UI topologi. Nah, ini buat melihat yang gue topologi itu biar cara bisa dilihat di website lah intinya. Ini IP buat cek di website. Opening. Nah, kosong karena harus ada nyambung dulu gitu di mininet. Nah, ini yang di mininetnya. CD pt pt slash, ini masuk ke folder mininet, pt mininet wifi. Nah, udah gini sudo nano perpus manual. Kalau yang otomatis mah tinggal sudo python bla 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 kayak nanti langsung dapatlah hasilnya. Oh, ini versi manual buat takutnya demo di bapak gitu. Tapi bisa sih ngedemoin yang otomatis juga. Ini passwordnya, kode-kodenya. Nah, ini cara nyambungin ke PM yang ada Rio-nya. Ini kode-kode gitu buat ngebersihin, buat topologi jaringan. Ini access pointnya ada 2 kalau yang versi manual. Nah, terlalu ngantuk sih, tapi bisa ditambahin nanti. Ini ada switchnya 1, controllernya, controller ini remote controller channel gitu. Nah, ini buat hostnya gitu yang stop kayak gitu ya. Ini buat visitor, buat di manual mah nambahin 5 aja, dimana di kode nyatanya 1 sampai 6, jadi hanya 5 gitu, hanya 5 visitor. Dapat IP-nya tuh 192.168.20 titik, ntar ini nambah tuh 4 posisinya dan secara berbaris gitu. Ini kode yang nyambungin ya. Nah, ini buat VLAN, buat si ini gitu, AP1 tuh tagnya 10, AP2 tuh tagnya 20. Nah, ini kode biar nampilin informasi tabel
ininya gitu buat kita bisa ngeping dan lain-lainnya tuh. Tinggal exit, jalanin, tapi sebelum jalanin harus di ke bahasa Inggrisin terlebih dahulu gitu. Harus login dulu ke GitHub. Lupa lagi sandinya. Nah, ini kode yang tadi perjalanannya. Nah ini eh ampun. Sudo lc dengan c Python 3 perpus manual titik p. Nah ini tuh buat agar ininya bahasa Inggris biar nantinya bisa digunain dengan review. Ini semuanya dibatasin 50 Mbps. Ini AVIP-nya. Nah, kalau kita gunain Vimeo,
Nah, ada 32 dan 72 enggak ada ininya packet loss. Nah, itu tuh packet loss tuh karena dari pengunjung ngeping ke admin atau ke staff, karena ada di kontrol Rio-nya menolak kalau dari VLAN 1 ngeping ke VLAN 2 pun juga sebaliknya. Nah, ini ada kode-kodenya buat ini. Ini 5 equal min s nyiapin jadi dibuat server penerima di US. Terus kalau mau modenya ke UDP gitu dapat ngepingnya sekencang-kencang mungkin, jadi ada ininya tambahin U dan ngeping itu gitu. Males ada kodenya yang ini buat ngeping biasa TCP, memastikan pengiriman 100% berhasil tapi gak ada JIT di ininya, gak ada jitter dan lain-lainnya gitu. Ini simulasi user di limit jadi 2 Mbps. Nah, ini B itu bandwidth, jadi kita mau ngaturnya ke berapa, ini diaturnya ke 2 Mbps gitu, buat user permintaan kecepatannya gitu. Nah, ini yang ini full speed gitu, habisin 100 Mbps. Kan yang di routernya tadi di settingnya tuh 100 Mbps kalau nggak salah. Di router, nggak pakai router, pakai di ininya gitu, buat di pusatnya sudah nano perpus manual titik py. Kelihatan berarti di kode ini nggak ngatur kecepatan itunya. Nah, kalau ini kode dari usernya gitu yang minta target bandwidthnya banyak 100 Mbps. Terus ini buat sama aja gitu, dari US nge-import ngecek kecepatan ke inilah ke alamat IP ini T, gak tahu T itu apa, tapi intinya lama 20 detik, dia akan berjalan secara live gitu. Ini usia 2. Ini ubah bandwidth switch. Nah, ini yang kode yang ubah bandwidth switchnya gitu, kecepatan dari switch tadi tuh sebenarnya nggak dibatasin. Kalau nggak dibatasin biasanya ke performa tinggi gitu, sesuai kecepatan IU nya gitu kalau di mininet mah. Ini ngerubah pada di Pythonnya secara langsung di tampilan mininet. Coba py net titik win kedua, jadi merubah di access point 2 buat
switch 1 auto unlimited rules. No, tidak bisa. Salah. Tadi coba lagi. Ada salah. Intinya kodenya ngerubah ini atribut, terus ini simulasi lain sebenarnya mah buat yang pertama ngecek batas jaringan doang gitu, ngeping dari quest 1 ke quest lainnya. Quest 1 ping quest 2. Nah cuman gini doang, tapi kalau di kode otomatis yang versi banyaknya, terus bisa quest 1 ping 1. Nah ini nggak bisa karena diblokir kalau ngeping ke admin. Ini ada kode yang nampilin grafik, gak tahu berhasil atau enggak. Ini makanya yang manual baru coba gitu pertama kali. Nah, ini yang ngerubah ini nambahin delay kodenya. Nah, ini buat ngebandwidth di pusat. Kalau ini buat di user gitu, mau mintanya berapa Mbps kecepatannya pas ngeping, cuman gitu-gitu doang. Nah akan dicoba lagi itu sekedar penjelasannya. Jadi kita tuh ada 3 skenario. Yang pertama itu dari pengunjung ngeping ke staff, nah itu gak bisa, harus blokir dan berhasil, tapi itu menggunakan kode yang statik. Soalnya yang kode yang lain mah cuma ngeping nyoba skabilitas doang. Terus yang kedua tuh, nah ini yang admin ketika banyak ya pengunjung apakah masih bagus atau enggak, ternyata benar masih bagus. Dan skenario terakhir itu yang paling utamanya, eh, ketika seorang ngeping gitu, saya butuh berapa Mbps kecepatannya dan ada berapa orang yang nyambung ke jaringan itu, apakah mampu atau enggak. Nah di skenario nya tuh ada sampai 100 pengunjung yang ini, dan kecepatannya tergantung, itu bisa disesuaikan lagi. Tadi tuh ada ngeset yang 100 Mbps, 300 Mbps, sama yang 1 Gbps. Nah bisa diatur lagi. Terus di sisi pengunjungnya bisa diatur asalnya, yang ada yang di pengunjung meminta 2 Mbps atau ke 25 Mbps. Nah semakin besar yang diminta, misalnya semakin lemot juga ketika banyak pengunjung. Nah terus ada juga kode yang ngecek apakah semua orang menggunakan jaringannya doang ataukah hanya nyambung doang gitu. Nah ini ada hasil-hasilnya. Ada yang buat yang manual dimasukin ke sini. Oke. Soalnya susah di video ngebahas